Lagi-lagi kita bahas tentang hoax atau sesuatu yang nggak benar di sosial pada saat ini, yang dimana beritanya itu benar-benar kayak masih berseliweran di sosial media kita. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada berita seperti ini, kalian harus cari dulu informasinya apakah benar atau enggak. Kita akan ngebahas tentang there will be solar storm atau badai matahari di tahun 2025. Ada yang prediksi akan terjadinya puncak badai matahari. Dan pastinya banyak orang yang nggak siap ya dengan yang namanya badai matahari, dengan yang namanya fenomena alam seperti ini. Karena katanya akan ada kemungkinan kiamat internet, yaitu akses internet itu hilang berbulan-bulan. Tapi di kenyataannya nggak seperti itu ya. Kadang tuh sosial media atau kayak berita tuh kadang suka melebih-lebihkan. Apalagi kalau misalnya source berita yang nggak terlalu kita percaya. Jadinya kalau misalnya teman-teman ngelihat ada informasi-informasi di sosial media itu harus benar-benar teliti ya, dan jangan semuanya diambil karena kebanyakan orang hanya pengen viewsnya tinggi, hanya pengen untuk mendapatkan rating, bukan untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya. Kalaupun terjadi yang namanya badai matahari itu nggak langsung kayak lenyap gitu internetnya, kemudian listriknya nggak ada, kemudian kayak kita benar-benar kiamat gitu, nggak. Yang pastinya ya akan terjadi step by step. Kalaupun ada gangguan internet di beberapa tempat ya pasti akan ada sambungan internetnya, karena nggak semua daerah kan terkena sinar matahari juga ya. Kalau misalnya kita lihat bumi kita itu kan berputar ya, ada bagian yang disinari oleh matahari, ada bagian yang nggak disinari oleh matahari gitu. Nah, di bagian yang nggak terkena banyak banget matahari ya menurut aku ya mereka nggak terkena dampak yang gimana. Kecuali kalau misalnya kita tinggal memang di ekuator atau di tengah-tengah tempat yang dimana memang mataharinya tuh luar biasa menyengat misalnya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, berita tentang badai matahari 2025 ini banyak dilebih-lebihkan oleh orang-orang. Banyak dilebih-lebihkan oleh sosial media, sehingga menimbulkan rasa takut, sehingga menimbulkan rasa panik. Kalian tahu nggak kalau misalkan itu pun harus terjadi gitu ya, kita harus mempersiapkan dan itu bisa dipersiapkan dari sejak dini. Kalau misalkan kita lihat memang panasnya matahari sekarang itu udah luar biasa kan. Bahkan kita dengar berita kemarin di beberapa negara itu sampai 42 derajat, 52 derajat, dan itu di Asia, di India, di Thailand juga. Dan itu memang benar-benar terjadi, tetapi kan kalian lihat sendiri, nggak ada gangguan dalam internet dan sebagainya, semuanya masih bisa kayak diatasi sedikit demi sedikit. Dan aku yakin sih, yang namanya alam itu memberikan tanda, memberikan peringatan kalaupun memang sesuatu bakal terjadi, alam itu bakal menunjukkan kepada manusia ini loh. Dan kalau misalnya kita adalah manusia yang aware, nggak cuman kayak ngelihat berita di internet doang, nggak cuman kayak ngebacain berita yang di internet doang, tetapi kita aware kayak kita benar-benar connect dengan situasi di sekitar kita, dengan kondisi di sekitar kita, kondisi alam dan orang-orangnya. Aku yakin pasti kalian bisa mempersiapkan situasinya. Nah, kalaupun misalkan terjadi, benar-benar terjadi nggak ada internet, ini bakalan menjadi problems untuk orang-orang yang bekerja online dan untuk kita yang content creator seperti ini. Tapi di sini juga nggak merupakan sesuatu yang vital banget karena masih ada banyak hal yang bisa kita persiapkan. Untuk itu, misalnya kalau misalnya itu mengganggu listrik, ya kita siapkan chargernya, kita siapkan backup untuk baterainya dan sebagainya, dan tetap bisa buat konten. Tapi kalau misalnya nggak bisa upload sama sekali, ya cari cara lain untuk mengekspresikan atau berkreativitas selama proses itu terjadi. Jadi jangan sampai hal seperti ini menghentikan kita untuk berkarya, menghentikan kita untuk hidup. Yang namanya alam ya kalau misalkan udah tua ya pasti bakalan ada banyak hal yang bakal terjadi. Tapi kita manusia kan diberikan akal, diberikan pikiran ya. Menurut aku nggak perlu yang terlalu panik atau gimana gitu. Tetapi aku juga ada cek source di Google ya. Katanya NASA itu nggak mengkonfirmasi ini, belum ada konfirmasi benar atau enggaknya, dan nggak ada pengumuman dari NASA bahwa it will really happen. Mereka hanya melihat kemungkinan, karena kan sekarang kan terik matahari itu udah luar biasa, cuaca iklim tuh udah berubah. Bahkan di sini aja aku tinggal di negara yang memiliki 4 musim pada saat ini, dan itu memang kayak em, apa ya, kayak winternya tuh agak aneh. Dan mereka di sini juga bilang biasanya kalau misalkan summer atau spring itu mulainya tuh misalnya lebih lambat, tapi sekarang misalnya lebih cepat dan kondisinya tuh lebih panas. Kadang tuh nggak sesuai dengan kayak nggak seperti beberapa tahun yang lalu kata mereka.
Dan itu agak concern sih, mereka yang tinggal di 4 musim yang memang lahir di negara ini, mereka share dengan aku. Katanya memang udah benar-benar berubah sih alam ini. Karena dulu tuh nggak kayak gitu katanya. Terus kalau misalkan cuacanya tuh lebih enak, kalau misalkan beradaptasinya pergantian antara dari spring, musim semi, kemudian ke summer, musim panas, kemudian ke autumn, musim gugur, ke fall, kemudian ke winter, itu tuh transisinya itu nggak ngebuat sakit, misalnya badan kita nggak sakit, kemudian kita juga lebih bisa mengontrol diri, gimana bisa mempersiapkan segalanya. Tapi sekarang tuh kayak terjadi sering kayak tiba-tiba gitu loh, tiba-tiba turun salju padahal belum masuk ke winter, tiba-tiba lebih panas padahal belum terlalu masuk ke summer tetapi masih musim semi misalnya. Jadi seperti itu. Nah, buat teman-teman yang tinggal di negara Asia, negara yang panas, tropical country dari Indonesia, aku juga asalnya dari Indonesia, kalian harus mempersiapkan ya dari sejak dini. Kalaupun itu terjadi ya harus punya stok makanan, kalian harus lihat makanan yang bisa survive di cuaca panas itu, misalnya kalian bercocok tanamnya apa gitu. Yang nggak bisa survive di cuaca yang terlalu panas, itu nggak bisa di kayak mana ya, kayak kita jaga gitu. Kalau misalkan kita mau nanam itu kita nggak bisa panen kalau misalkan terlalu panas gitu kan. Jadi ada banyak jalan keluar sebenarnya kalau misalnya kita memang menganggap ini sebagai sesuatu yang bisa kita persiapkan di masa depan. Tapi nggak perlu khawatir ya, nggak perlu panik. Kalaupun badai matahari ya wes gimana, memang dunia udah tua juga kan, dan kita manusia juga memiliki kesadaran yang nggak terlalu tinggi untuk merawat alam, untuk merawat dunia yang kita punya. So this is what we got. Dan kita cuma bisa beradaptasi, semakin baik kita beradaptasi, semakin tenang kita, semakin mudah kita untuk mengatasi bencana apapun yang akan terjadi di kehidupan kita. Jadi gimana menurut kalian? Apa yang akan kalian persiapkan kalau misalnya badai matahari terjadi? Kalian udah punya gambaran belum? Share di kolom komentar di bawah ini. Dan kalaupun itu nggak terjadi, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya terjadi, apa kira-kira? Udah punya ide belum di kepala? Apa ya yang harus dilakukan kalau internet nggak ada? Karena orang kan sekarang gila banget nih yang namanya main HP. Kalau misalkan kita pergi ke tempat makan aja, ke restoran, aku ngelihat orang itu lebih banyak ngeliatin HP daripada ngelihat makanannya. Jadi kayak dia makan, HP itu di tangan terus. Aku nggak ngerti sama orang-orang seperti itu, karena aku pribadi, aku nggak bisa. Kalau misalkan sambil makan, sambil ngeliat HP, sambil ngeliat sosial media, cannot. Jadi kalau misalnya aku makan, aku menikmati makanan aku dan aku berusaha untuk benar-benar fokus ke apa yang aku lakukan, kayak aware dengan apa yang aku lakukan. Tapi sekarang kan orang kan benar-benar yang kayak depend banget ya, ketergantungan banget sama yang namanya HP, teknologi, dan kebanyakan dari kita juga menggunakan ini untuk pekerjaan di kehidupan kita. And if it will disappear, ada gangguan misalnya dikarenakan badai matahari, dikarenakan listrik nggak ada, listrik mati, kemudian satelit juga rusak dan sebagainya, apa yang akan kalian lakukan? Komen di kolom komentar di bawah. Oke, jadi itu adalah video kita hari ini tentang hoax atau enggaknya tentang badai matahari di 2025, di tahun depan, yang anyway kita bakal ke 2025 di hitungan bulan September, Oktober, November, Desember, 4 bulan lagi udah 2025. Kira-kira apa yang ada di pikiran kalian untuk mempersiapkan fenomena alam yang akan terjadi seperti ini? Karena pastinya bakal banyak hal-hal yang kita nggak prediksi bakal terjadi di masa depan, di kedepannya.